Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang ternyata kembali diborong oleh direksinya di harga murah dan juga sudah mulai diborong lagi oleh investor asing. Nah, apakah kita masih boleh entry di sahamnya? Kita akan bahas pada video kali ini, karena saya rasa ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga ya guys ya untuk kedepannya, untuk kita para investor retail. Tapi sebelumnya disclaimer on guys, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi dua saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham BMRI dan juga BBNI yang ternyata ya guys ya diborong lagi oleh jajaran direksinya seperti itu. Nah, jadi ketika perbankan besar itu turun, pasti teman-teman melihat gitu guys ya dari broker summary, oh ini saham masih didistribusi, oh ini saham masih dijual ya, aksi buangnya masih cukup besar. Nah, tapi setidaknya teman-teman juga harus paham area-area yang bisa menjadi titik entry yang cukup bagus gitu guys ya. Baik itu untuk investor retail ataupun untuk investor besar seperti manajer keuangan ya atau investor institusi dan juga investor asing seperti itu. Nah, ketika direksi atau jajaran petinggi ya guys ya dari BMRI dan juga BBNI ini melihat adanya tren harga yang turun, maka mereka dengan inisiatif ya mereka kembali mengakumulasi perbankan besar ini karena mereka yakin bahwa kedepannya ekonomi akan tetap membaik ya seperti itu. Apalagi kemarin inflasi Amerika Serikat juga sudah turun ya, obligasi 10 years bond yield Amerika Serikat juga sudah turun juga, jadi kemungkinan besar IHSG bisa lanjut rebound lagi. Nah, ketika teman-teman melihat ya tren penurunan di saham-saham fundamental, pasti ya banyak sekali orang-orang ya atau investor yang entah dia mau beli di harga bawah itu selalu menebar fear gitu guys ya. Atau mungkin dia terlanjur cut loss di saham gorengan gitu ya, jadi benci saham mungkin ya. Jadi mereka itu rajin banget menebar fear. Nah, teman-teman harus kebal ya guys ya dengan fear-fear tersebut. Tapi kalau misalkan memang ada yang memberitakan fakta dengan data yang valid, maka di sana teman-teman wajib untuk dilihat lagi atau dianalisa lagi, dikoreksi lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan itu hanya sekedar fear, nah maka teman-teman seharusnya sudah kebal ya dengan hal itu dan tidak merasa khawatir dengan keputusan investasi yang dimana teman-teman berinvestasi ya guys ya dengan membeli ya saham di harga murah, apalagi sahamnya saham bagus gitu kan. Jadi dilansir dari berita premiumbisnis.com, sejumlah direksi PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode BMRI dan juga PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode BBNI tercatat memborong saham perusahaannya di momentum penurunan harga. Nah, jadi memang untuk pembelian saham itu ya sebenarnya ketika harganya turun gitu ya. Saat harga turun, kita itu dikasih kesempatan guys untuk beli saham yang bagus itu di harga murah. Jadi ketika naik nanti kita punya kesempatan nih, punya peluang untuk jualan di atas gitu guys ya. Ya, jadi jangan kebalik ketika harganya naik all time high, teman-teman FOMO masuk, tapi ketika turun teman-teman sudah kehabisan cash. Nah, itu pun menjadi evaluasi kita ke depannya nantinya guys ya, agar kita selalu mempersiapkan cash ya untuk hal-hal yang mungkin ya akan terjadi di esok hari seperti itu. Jadi berdasarkan keterbukaan informasi ya, di sini kita langsung saja ke intinya. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri ya guys, Alexandra Askandar membeli 162.000 saham BMRI pada 13 Mei 2024 di harga 6.200 ya guys ya. 13 Mei 2024 ya. Coba kita tandai guys ya. 13 Mei itu berarti di sini guys. Nah, di sini ya. 13 Mei di 6.200 ya guys ya, ketika sideways bahkan ya. Tapi teman-teman perhatikan, direksi ini dia membeli ya guys ya, dekat dengan area terendahnya. Jadi ketika harganya berfluktuasi ya tanggal 13 Mei ini sempat naik dan juga sempat turun, maka di sana para direksi ini inisiatif untuk membeli kembali saham BMRI ya guys ya pada tanggal 13 Mei 2024. Teman-teman perhatikan, ini adalah area support ya guys ya di 6250 ya. Tapi beliau beli di 6.200. Nah, berarti sebenarnya direksi-direksi ini juga saya yakin ya itu sudah paham area resistennya di mana, area supportnya di mana, sehingga dia ketika melihat chart BMRI ini tembus di bawah support dan kembali lagi sideways di area support, maka memutuskan membeli BMRI di 6.200, yaitu dekat sekali dengan area supportnya di 6250 seperti itu guys ya. Jadi memang buy on weakness ini adalah apa ya, trik yang
paling bagus ya untuk membeli saham-saham big banks gitu guys. Bukan trik sebenarnya ya, metode ya. Metode yang paling bagus untuk membeli saham-saham big banks itu adalah buy on weakness. Karena ketika harganya sudah naik, ini kita kehilangan beberapa persen capital gain gitu guys ya di saham yang bagus. Nah, ini sudah naik ya sekitar 7%-an dari area pembelian wakil direktur tersebut gitu guys. Jadi sudah naik ya sekitar 7,25%. Sedangkan ketika ya kalau misal kita ukur di harga terbawah ini sudah naik sekitar 9,8%-an untuk Bank Mandiri ya guys ya. Tujuan transaksi adalah untuk investasi ya, jelas gitu ya, untuk investasi jangka panjang, dan ketika nanti all time high lagi ya harganya, maka di sanalah kita bisa cuan gitu guys dari capital gain. Jajaran direksi lain pun tidak ketinggalan. Ada Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Ridwan membeli 150.000 lembar saham BMRI pada momen yang sama dengan Alexandra di level 6250. Nah, kalau ini tepat di area supportnya. Jadi saya rasa sih yang beli pertama itu adalah wakil direktur utamanya gitu guys ya, Alexandra Askandar. Lalu dia calling ya WA gitu ya, bro beli nih BMRI lagi murah gitu ya. Lalu Direktur Corporate Bankingnya Pak Ridwan ya membeli 150.000 lembar di harga yang sedikit lebih tinggi di 6250. Lalu pada tanggal 3 Ridwan juga membeli 100.000 lembar dalam 2 kali transaksi guys ya. Lalu Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama juga membeli 150.000 lembar Bank Mandiri pada momen yang sama dengan Ridwan itu. Oh, berarti tanggal 3 Mei juga ada transaksi ya. Tanggal 3 Mei coba kita cek tanggal 3 Mei yaitu di area sini ya. Oh, di area penurunannya guys ya. Ketika BMRI ini sempat turun ke area terendahnya ya di area low 6050, maka dia closingnya itu naik ya di 6325. Jadi dia sempat turun tapi closingnya naik di 6325. Lalu di hari berikutnya tanggal 3 Mei itu diakumulasi kembali gitu guys ya. Ya seperti itu pokoknya guys. Jadi dia buy on weakness juga nih Pak Ridwan ya pada tanggal 3 Mei 2024. Lalu Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prasowo memborong BMRI 2 kali transaksi guys dengan total 1.300.000 lembar saham pada 2 Mei 2024. Total ia merogoh kocek 8,23 miliar dalam aksinya memborong saham BMRI ya. Jadi Direktur Keuangannya ini juga akumulasi 2 kali guys ya. Itu di harga terendah. Ya, coba kita cek di sini harga terendahnya di tanggal 2 Mei. Ya, ketika turun guys ya. Ketika turun dalam ini langsung diakumulasi. Karena kan turunnya turunnya ini 8,33% guys ya tanggal 2 Mei-nya seperti itu. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita guys ya, di mana direksi dari perbankan ini sangat hobi ya membeli saham perbankannya yang ibaratnya mereka bekerja di sana itu di harga yang murah. Bahkan mungkin ya supervisor atau mungkin karyawan-karyawannya yang sudah melek investasi juga mereka mungkin ya dihimbau membeli saham perbankannya itu ya, membeli perbankan yang mereka bekerja di dalamnya, sehingga selain dari bonus kerja, selain dari THR, selain dari gaji bulanan, mereka pun nantinya akan mendapatkan dividen rutin. Ya, saya nggak tahu guys ya bagaimana komunikasi mereka di dalam perusahaan ya, tapi kalau misalkan memang sudah pada melek investasi, pasti mereka akan membahas terkait harga saham yang sedang turun. Kita lanjut ya ke Direktur BNI ya, telah memborong saham BNI. Direktur Utama Royke Tumilar tercatat ya membeli 212.300 lembar saham BBNI pada 7 Mei 2024. Nah, kita ke BBNI guys. BBNI di 7 Mei itu ketika turun ya, bahkan di 7 Mei itu bukan harga terendahnya, tapi jajaran direksi ini ya mereka berani beli karena harga sahamnya juga sudah turun lumayan cukup dalam gitu guys. Jadi kita itu bahkan ya direksinya dan kita juga itu bahkan tidak tahu di mana area terendahnya gitu guys ya. Kita nggak tahu pastinya di mana area terendahnya. Karena kan mereka juga sebenarnya bukan market maker ya, direksi-direksi ini sebenarnya juga bukan market maker, mereka adalah investor juga ya, tapi uangnya banyak gitu ya. Perbedaannya dengan kita ya uang mereka banyak. Tapi mereka pun sebenarnya tidak tahu di mana area terendahnya, di mana area terdalamnya. Tapi yang bisa dilakukan adalah tetap buy on weakness dan dengan metode cicil beli atau DCA, dollar cost averaging gitu guys ya. Jadi ketika sudah di area supportnya, nah, ini juga sebenarnya sudah tembus support ya guys ya. BBNI ini ada support di sekitar 4.700-an, 4.800 lah ya. 47
4790 ya. Nah, di sini guys, supportnya di 4790, lalu ada support selanjutnya di 4650. Ya, 4650-an di sini ya. Ini juga sebenarnya sudah tembus support. Nah, saya yakin guys ya, direksi-direksi ini juga sudah paham ya kapan sekiranya akan beli ya, dan di area mana, apakah di area support yang pertama atau di area support yang kedua, bagaimana metodenya, ya pastinya mereka juga akan ya mencoba untuk membeli kembali atau buyback ya guys ya, tapi bukan buyback dari perusahaan, ini buybacknya dari direksi di harga yang masuk akal dan juga di harga yang termurah gitu ya. Di sini di harga 4710 ya untuk Pak Royke 4710. Ini BNI ya, nah ini BNI guys. Ya, di sini berarti guys ya, akumulasinya berada di bawah nih ya, sebelum closing gitu ya. Tapi di hari berikutnya ini dia lanjut turun lagi. Tapi nggak masalah, ini kan turunnya sudah terbatas karena dekat dengan area support seperti itu. Jadi ketika kita melihat sebuah saham yang bagus ya guys ya, dan harganya juga sudah turun cukup dalam, dan kalau saya sih melihatnya pasti banyak ya orang-orang investor-investor yang punya di harga atas, mereka itu memperlihatkan minusnya ya di publik gitu ya, di grup-grup gitu ya. Mereka upload. Nah, ketika saya lihat, oh ada yang minus 20%, oh ada yang minus 18%, oh ada yang minus 25%. Nah, berarti di situ waktunya kita masuk gitu guys ya. Lalu ada lagi ya di sini. Jajaran direksi lainnya turut memborong BNI. Direktur Teknologi and Operations BNI, Toto Prasetyo, juga membeli BNI 2 kali transaksi. Nah, berarti kan mereka juga DCA ya, dollar cost averaging atau cicil beli. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya, di hari yang berbeda mungkin ya. Yakni di tanggal 3 Mei lalu pada 7 Mei. Nah, teman-teman bisa tiru ya cara mereka entry juga. Ya di sini di 4835 dan juga 4710. Nah, berarti kan Pak Toto juga ini dia cicil gitu guys ya, sejak di harga 4835 lalu cicil lagi di 4710. Seperti itu guys ya. Jadi ya semoga teman-teman ya kedepannya bisa mengevaluasi kalau misalkan memang masih minus ya di saham-saham perbankan, berarti ada yang kurang tepat dengan metode pembeliannya, dengan metode entry-nya. Karena kalau misalkan kita perhatikan secara fundamental, sebenarnya 2 saham Big Banks ini, bahkan 4 saham Big Banks itu fundamentalnya masih sangat oke, gitu ya. Ibaratnya tidak sampai merugi dan labanya juga tidak sampai turun, gitu guys ya. Lalu BBNI juga sama gitu guys ya, BNI juga sama ya, meskipun hari ini BNI sepertinya ada sedikit koreksi ya, karena kemarin kan sudah naik cukup tinggi ya. BNI sudah naik 13%, lalu BMRI juga sudah mengalami kenaikan ya dari area terendahnya. Kita coba cek sampai closing hari ini di 8%-an gitu ya. Penurunan 19% ini bisa kita konversi menjadi capital gain. Maka dari itu, buy on weakness adalah metode yang paling menguntungkan ya untuk masuk di saham perbankan. Bukan buy on FOMO, hati-hati guys ya, bukan buy on FOMO ketika laba all time high, harga all time high, teman-teman masuk itu saya rasa nantinya akan kurang bagus untuk investasi teman-teman. Nah, kita akan melihat juga ya saham-saham yang paling banyak diakumulasi dan juga didistribusi asing, karena kemarin ada beberapa viewers gitu guys ya, yang menunggu apa ya? Yang menunggu adanya konfirmasi bahwa asing kembali masuk di IHSG dan di saham-saham Big Banks. Langsung saja kita buka guys ya. Nah, di sini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing atau net buy asing adalah yang pertama BBCA guys. Lalu yang kedua adalah Tepia ya, meskipun hari ini terkoreksi 0,54%. Lalu ada BBRI di urutan ketiga ya guys ya. Lalu ada BMRI di urutan keempat, Astra International di urutan kelima, lalu ada BBNI juga. Meskipun hari ini terkoreksi tapi asingnya masih masuk di saham BBNI. Seperti itu guys ya. Nah, jadi sudah confirm ya guys ya bahwa for big banks ini kembali diborong oleh direksi dan juga diborong oleh investor asing seperti itu ya. Ini semakin menarik guys, karena saham-saham big banks ini kan sudah turun dalam ya. Kita punya potensi, buat teman-teman yang belum punya, kita punya potensi untuk cuan ya puluhan persen di saham-saham yang bagus, bahkan bisa kita jadikan untuk investasi jangka panjang. Ya, kita hold sampai dividen tahun depan gitu guys ya. Itu kita dapat harga yang sangat murah seperti itu. Selama tidak ada krisis ekonomi ya, selama tidak ada krisis ekonomi kita masih bagus lah untuk kita hold seperti itu.
Lalu saham-saham lain pun masih net buy ya guys ya. Hari ini ada net buy asing seperti BRPT, ini sudah beberapa hari saya cek memang net buy ya. Lalu MBMA, BBNI, NCKL, XL, lalu INDF, Film, Brand, Akra, Cuan, INTP, Unilever, dan juga JPFA. Nah, sebenarnya di beberapa hari sebelumnya saya sudah melihat guys ya, kalau kemarin itu confirm bahwa asingnya mulai net buy ya, secara overall ya itu sudah mulai net buy, asingnya sudah mulai masuk ke IHSG dari yang tadinya dia rajin berjualan BBRI dan saham-saham big banks lainnya itu sudah mulai masuk. Meskipun kemarin BRI masih net sell. Jadi kemarin kan kita cek ya guys, oh BRI masih net sell, tapi BCA udah net buy. Lalu kita cek lagi, oh BRI masih dijual asing, tapi BNI itu juga sudah net buy gitu guys ya. Jadi ini kan ada apa ya, ada perbedaan gitu ya. BCA BNI sudah akumulasi, Bank Mandiri juga sudah akumulasi, tapi BRI belum. Berarti dan tidak berarti BRI tidak akan diakumulasi, dan terbukti hari ini gitu guys ya. BRI di urutan ketiga menjadi saham yang paling banyak juga dibeli oleh investor asing. Lalu kita cek saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, ada Telkom di urutan pertama, SMGR, Buka, PTBA, Mayora, MNCN, MDKA, Medco, Inco, BBTN, BRIS, Bumi, MAPI, MTEK, lalu ada Jasa Marga, Avia, TBIG, Auto, dan juga PGEO guys ya. Hati-hati ya untuk saham-saham yang didistribusi oleh investor asing, ini punya potensi untuk turun seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan juga mudah dimengerti ya oleh teman-teman, dan silahkan teman-teman dievaluasi kembali ya agar sesuai dengan strategi dalam investasinya. Tadi sudah saya jelaskan guys ya bagaimana metode terbaik untuk membeli saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup bagus, itu adalah buy on weakness dan juga dollar cost averaging. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video.